Inilah keistimewaan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah menegaskan hendaklah kita bersiap-siap. Ya, jangan ketika di awal malam Ramadan kita malah lengah. Ya, malah kita enggak semangat di dalam beribadah kepada Allah. Justru malam pertama ini ya malam di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Bahkan dalam hadis yang lain pun ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal. Ya, ada 5 hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad bi akrami rusul kunna akramal umam. Dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad kita menjadi umat yang mulia. Ya, Allah memberikan kepadaku 5 hal di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama apa? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memandang ya di malam pertama Ramadan hamba-hambanya. Ya, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan itu, dia nggak akan diadab selama-lamanya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Ya, kemudian yang kedua, ya, mulut mereka ketika setelah zawal, ya, setelah matahari tergelincir, mulut mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada misik. Mana hadis ini ada yang mengatakan dilihat dari segi pahala. Ya, pemakaian misik mengandung pahala. Nah, ketika orang berpuasa keluar dari mulutnya bau. Jadi dengan bau yang kita dapati ketika kita berpuasa itu mengandung pahala yang melebihi pahala kita memakai misik. Tapi yang berpuasa bukan yang tidur mulu. Orang yang tidur mulu nggak ada bau mulut karena nggak puasa dia. Maksudnya mulutnya mingkem terus. Beda kalau orang yang puasa kan dia baca Quran, dia baca zikir, dia baca kitab misalkan. Jadi ketika dia terjaga timbul bau mulut. Ya, beda orang yang tidur mulu seharian, habis subuh ya tidur, bangun-bangun dohor, kemudian dohor lanjut sholat, terus lanjut lagi bangun-bangun asar. Yang nggak ada bau mulutnya dia mah. Ya, nggak ada bau mulut, kenapa nggak terasa berpuasa? Ada yang bilang maknanya ada nanti yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah, aroma orang yang berpuasa ketika di dunia itu di akhirat aromanya melebihi aroma misik yang ada di surga, sehingga ketika mereka berbicara itu keluar aroma tersebut. Dan dalam riwayat malaikat tuh selalu mencari orang-orang yang seperti itu, ya ngumpul di depannya ngobrol tuh malaikat duduk mencium bau mulut. Kemudian yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga ya untuk berhias diri, ya, untuk bersiap-siap karena Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan hamba-hambanya yang berpuasa ya, di dalam surga untuk istirahat dari capeknya letihnya dunia. Jadi mereka akan dimasukkan khusus ke dalam surga tersebut sebagaimana dikatakan dalam hadis ya, inna fi jannati babun yuqallahu Rayyan. Di dalam surga itu ada pintu yang bernama apa? Rayyan. La yadkhuluha illa shaim. Nggak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ya, idza dakhaluha, ketika mereka masuk, semua udah masuk, maka ditutup. Nggak akan ada lagi yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat beristighfar kepada orang-orang yang berpuasa setiap hari. Ya, dapat istighfar yang malaikat, masya Allah. Ya, tiap hari mereka beristighfar buat orang yang berpuasa, siang dan malam mereka beristighfar karena berkat puasa. Yang kelima, di hari terakhir, ya ketika esoknya akan menjemput Idul Fitri,
Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa hamba semua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada di Lailatul Qadar, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Ya, sebagaimana orang yang kerja di akhir kerjaannya dia dikasih gaji, nah begitulah orang puasa. Ketika di akhir dia puasa, Allah kasih ampunan buat dia karena sudah berpuasa. Hanya nih, ya di bulan Ramadan, mari kita persiapkan diri, ya niatkan banyak ya amal-amal soleh yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dari sekarang, kata saya disebutkan dalam satu kitab itu, saya lupa namanya, termasuk tanda keimanan seseorang kepada Allah ketika datang hari-hari mulia, ketika datang waktu yang mulia, dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut, untuk ya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah. Itu tanda iman. Tapi kalau datang hari mulia dia biasa saja, dia tenang-tenang aja, nggak ada gejolak dalam dirinya untuk menambah amal, ya itu imannya perlu dipertanyakan.